aku Fatih dari @fatimain. Aku Ai dari @imvolleyball. Selamat datang di Podcast BTS Bukis Talk Show. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Kita mau ngobrol tentang kenapa podcast ini tuh ada. Terus kan kemarin kan kamu tiba-tiba itu bilang kayak ayo ngejadiin podcast gitu kan. Dan jujur sebenarnya itu waktu sebelum kita kenalan, kan kita kenalan tuh tahun 2023 ya. Kayak sebenarnya tuh kayak dibilang singkat tapi kayak kita tuh udah sefrekuensi banget gitu kan. Jadi sebelum kita kenalan gitu kan, aku tuh udah sempat bilang sudah sempat mikir gitu. Bagaimana sih kalau misalkan aku mau buat podcast gitu kan, kayak seru gitu. Terus undang siapa misalnya gitu. Cuman kalau buat podcast kan itu kayak harus setupnya yang proper. Terus aku kayak siapa ya kira-kira ya, temanku juga kayaknya pada sibuk semua gitu kan. Terus in the end of the day itu kemarin kamu langsung bilang ayo kita buat podcast, ayo langsung. Terus kenapa ya di podcast ini tuh kita bakalan ngapain, kita bakal bahas apa gitu. Tapi aku juga pengen cerita sebelumnya. Kenapa aku tiba-tiba kepikiran untuk bikin podcast? Jadi sebenarnya tuh kayak aku tuh melihat intensitas pertemuan kita yang sering banget. Karena rumah kita juga kan dekat. Iya, rumah kita tuh kayak termasuk deket gitu kan. Terus kayak kita sebulan tuh bisa ketemunya 3-5 kali. Bahkan kemarin kita ketemunya 5 kali nggak sih? Bulan kemarin. Oh ya? Iya, makanya Gitu kayak loh. Terus kayak aduh, kita kayaknya sering banget ketemuan dan termasuk gampang ketemuan karena kita kan maksudnya waktunya tuh fleksibel gitu ya, bukan jam kantor gini. Jadi kayak aku kepikiran, aduh kayaknya seru deh kalau kita tuh bikin channel khusus untuk ngobrol-ngobrol aja ringan gitu. Cuman kita paling tematik aja gitu. Kayaknya seru gitu daripada kita kayak sering banget ketemu tapi kadang tuh kalau ketemu juga nggak jelas ngapain ya kan. Maksudnya bukan nggak jelas juga sih, cuman lebih ke kayaknya kalau kita ketemu dengan suatu tujuan yang sama dan ngobrol yang lebih proper gitu kan. Berkonsep dan proper itu kayaknya lebih seru gitu. Akhirnya kayak kemarin kayak tiba-tiba aku pikiran aja gitu, ajakin Fatih bikin podcast tentang Bukis, karena kayaknya kalau di Indonesia tuh kan kayak masih jarang nggak sih podcast yang tentang buku kan, ngobrolin buku gitu di YouTube atau di channel manapun itu. Akhirnya kayak yaudah aku ajakin Fatih deh, karena kayaknya kan kita bisa dibilang punya banyak free time gitu kan. Jadi kenapa tidak sekalian kita manfaatkan untuk bikin sesuatu gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, ke rumah Fatih masih deket ini gitu kan. Jadi ya akhirnya aku ngajakin deh. Gitu. Iya sih, bener banget sih. Ya tuh aku sempat mikir kayak pengen banget buat podcast gitu kan. Tapi kan itu kan kayak harus ada temen, partner kan gitu kan. Kalau sendiri juga terus ngundang-ngundang juga mau undang siapa gitu kan. Jadi kayak udahlah kita gaskan aja. Jadi di segmen ini, di video episode ini kita kenalan dulu kita mau ngapain aja di podcast. Jadi BTS itu kenapa kamu tiba-tiba langsung kepikiran BTS gitu? Idol kah? Pasti kayaknya orang kalau dengar BTS kan otomatis ini idol Korea yang terkenal gitu kan. Apakah memang ini gimmick atau apa gitu ya kan? Tapi sebenarnya enggak, karena pada dasarnya BTS itu kan kepanjangannya behind the scene, dan memang kita sebagai aku terutama karena aku memang fokusnya kayak kalau di buku itu di Bookstagram, di Instagram itu. Kalau kamu kan ada channel YouTube gitu. Iya. Kayak kita tuh pengen ngobrolin apa yang nggak sering kita angkat gitu, misalkan nggak sering kita perlihatkan gitu. Jadi di behind the scene ini kita bisa memperlihatkan kalau di balik kita sebagai pembaca tuh ada pemikiran-pemikiran apa aja sih gitu. Terus sebenarnya BTS itu ya ini sih sebenarnya bikin-bikinan aja gitu ya, tapi kayak bisa dipanjang-panjangin itu jadi apa gitu, kayak break the secret gitu, kayak rahasia-rahasia di balik Bookstagram ini, atau enggak di lini perbukuan ini tuh ada apa aja sih yang orang ngobrolin, ada teh panas apa, ada apa gitu ya kan. Atau enggak kayak bring the story, atau jadi kayak sesimpel kita ngobrolin apa yang intinya adalah seputar pembukuan gitu. Akhirnya kayak ya udah itu BTS, dan akhirnya kayak apa ya yang BTS. Jadi sebenarnya lebih ke nentuin dulu nih apa ya BTS. Oke, BTS tuh bisa dipanjangin sama apa sih. Akhirnya kayak kepikiran di akhir tuh Bukis Talk Show, karena kita mau ngobrol gitu.
Iya, banyak hal yang kita mau ngobrolin sih, termasuk juga nanti kita bakal ngobrolin tentang kayak book pet feast atau apa sih yang bikin kita jengkel tentang perbukuan atau red flag. Kayak karena sejauh apa namanya, meskipun kita ini readers, pasti kita juga pernah melakukan red flags ya. Iya. Aku yakin setiap pembaca tuh pasti ada red flag Betul. masing-masing yang mungkin buat orang lain tuh biasa aja, tapi buat kita pribadi tuh kayak aduh aku nggak banget deh sama kayak gini. Bener banget. Iya, jadi nanti kita bakal bahas itu. Tapi sekarang kita mau bahas dulu perkenalan tentang Bookstagram. Apalagi kita kan berdua kan memang basicnya Bookstagram ya, satu komunitas juga. Jadi kita satu komunitas Lontara Book Club, baru rebranding juga dari Lontara menjadi Lontara gitu kan. Dari Lontara Dari Lontara jadi Lontara kan kayak gitu kan. Jadi rebranding itu juga sebenarnya udah kita pikirkan matang-matang ya, alasan kenapa rebranding. Jadi kita memutuskan hal itu. Terus waktu pertama kali masuk Bookstagram itu kamu tuh gimana? Maksudnya apa yang membuat kamu mau terjun ke dunia Bookstagram? Aduh, ini tuh malahan kalau ngobrol ini tuh jadi langsung auto kembali lagi ke BTS. Oh iya. Aku kayaknya pengen cerita ya, tapi aku nggak apa, aku cerita lagi karena menurutku ini suatu hal yang nggak terduga juga sih sebenarnya. Jadi pada basicnya tuh pada dasarnya aku memang adalah seorang pembaca karena memang orang tuaku tuh suka baca, jadi terbiasa baca dan koleksi buku. Jadi waktu kecil tuh kayak kalau papaku mungkin dia lebih seneng koleksi buku-buku sejarah Indonesia, kalau mamaku tuh seneng majalah sih mamaku tuh. Tapi kan kalau biasa tuh di majalah tuh kayak ada apa sih kolom-kolom cerita-cerita gitu juga kan kayak. Jadi pada masanya papaku tuh suka ngoleksi cerita yang tentang sejarah Indonesia atau enggak majalah Hidayah. Ingat gak sih? Majalah pada masa itu langsung ketahuan umurnya enggak sih kalau terus mamaku pada saat itu ngoleksinya Kartini dia. Kalau aku kan pada saat itu kan masih bocil, jadi aku ngoleksinya majalah Bobo. Jadi memang pada dasarnya aku adalah seorang pembaca, tapi pas di tahun beberapa gitu, pokoknya aku memulai Bookstagram itu di 2022. Tapi kayak beberapa tahun sebelum 2022 itu kayak aku kayak kehilangan spark dari kecintaanku kepada membaca gitu, kehilangan spark dari betapa menyenangkannya buku itu. Jadi kayak aku masih baca nih, tapi paling aku tuh bacanya kayak cerita-cerita yang di apa sih aplikasi baca kayak Wattpad gitu-gitu. Jadi kayak lebih ke apa ya, bener-bener baca untuk mengisi waktu, tapi at the same time aku nggak ngerasa aku benar-benar membaca sih, karena biasanya kan kalau di Wattpad itu kayak banyak ya fanfic juga. Jadi kayak lebih ke lucu-lucuan aja. Jadi pada saat itu beberapa tahun yang aku bilang aku vakum menjadi pembaca gitu, kayak aku kehilangan spark menyenangkan dari buku ini. Aku kadang masih beli buku tapi aku nggak baca. Jadi literally beberapa tahun itu aku kayak nggak menyentuh buku fisik. Bahkan kayak aku ada di fase yang nggak terlalu appreciate, nggak menghargai buku-buku koleksianku. Iya makanya kayak ya mungkin karena di sisi lain aku juga ada di fase yang buku-bukuku tuh udah pada jelek, karena aku kan sering banget minjemin bukuku pada saat itu, dan kadang tuh ada buku tuh yang bener-bener balik-balik tuh langsung udah lecet dan aku jadi bad mood. Akhirnya kayak jadi kayak malas ngeliat bukunya karena akhirnya jadi kesel sama orang yang habis minjem. Terus aku juga waktu itu kan masih tinggal di Bandung. Dan aku ngekos berpindah-pindah tuh dulu sempat di Bandung. Dan ada satu masa di mana kosanku tuh sering banget kebanjiran. Jadi kayak rak bukuku tuh literally yang buku-buku tuh basah berjamur gitu. Jadi kayak oh my god, itu benar-benar ngerusak mood gitu nggak sih? Sampai akhirnya aku ada di fase yang aku udah nggak mood baca, malas baca. Jadi kayak nggak terlalu menghargai koleksianku gitu. Jadi kayak koleksianku hilang ya udah hilang. Bahkan pada saat aku akhirnya pindah dan menetap di Makassar, aku kan di Makassar tuh udah menetap kembali sejak 2019. Itu akhirnya kan buku-bukuku banyak tuh, jadi aku kargo, dan itu kargoku hilang. Kok bisa? Kargoku hilang tuh gara-gara pada saat itu
akunya juga si teledor milih kargonya, dan pada saat itu ada pembangunan bandara baru di mana gitu, di Bandung atau di mana gitu, dan akhirnya kayak jadi tersendat gitu loh pengiriman barangnya, dan akhirnya hilang. Terus aku kayak HP ku rusak juga, dan aku kehilangan kontak, dan si kargonya ini nggak punya cabang di Makassar ternyata. Jadi dia tuh cuman kayak nebeng ke kargo yang lain gitu. Iya, astaga. Jadi kayak aku kayak literally, dan aku mengikhlaskannya gitu, buku-buku yang yang aku sebegitu mencintainya dahulu kala. Jadi kayak benar-benar aku kehilangan spark itu. Nah, kembali lagi nih, apa sih hubungannya sama BTS? Apa sih hubungannya? Jadi fun fact, memang aku kan suka BTS ya. Cuman maksudnya sekarang sih kayak nggak terlalu suka gimana. Cuman kadang-kadang masih dengar lagunya aja. Nah, di 2021 apa 2022 awal tuh kan anak-anak BTS akhirnya bikin Instagram. Iya. Kan? Aku follow lah tuh pada saat itu. Iya. Nah, terus ada satu membernya nih, leadernya Namjoon, Iya. RM gitu kan. Dia kan nih terkenal memang orangnya suka banget baca. Dan di akunnya itu dia sering banget nge-share tentang kegiatannya, kadang kayak dia ke perpustakaan atau enggak dia ada tuh foto rak bukunya, dan itu kayak itu yang akhirnya menyentuh hatiku, bukan menyentuh hatiku juga sih, lebih ke aku tersindir gitu, kayak aduh ya ampun, ini kan anggota BTS, RM itu dia ini sibuk banget ya kan, udah sibuk banget, tapi kayak dia kok masih bisa sempetin baca gitu. Sementara aku yang sebenarnya bisa dibilang kayak banyak banget free time-nya, kok aku bisa kehilangan kecintaanku pada membaca gitu. Akhirnya dari 2022 itu aku bikin akun IG di Januari tuh, tapi pada saat itu aku belum tahu tuh kalau ada yang namanya Bookstagram. Oke. Iya, aku belum tahu kalau ada yang namanya Bookstagram, karena ya maksudnya apa ya, kayak itu adalah istilah yang baru booming beberapa tahun belakang gitu kan, bukan yang dari sebelum 2010 kayaknya ya. Mungkin udah setelah 2010 atau bahkan 2015-an baru booming, dan itu kalau nggak salah dari luar ya, Bookstagram itu. Benar. Nah, itu aku belum tahu kalau ada yang namanya Bookstagram. Jadi pada saat itu aku cuman punya goal untuk memposting buku-buku yang aku baca dan mereviewnya. Udah gitu udah deh. Jadi pada saat itu aku nggak follow teman-teman Bookstagram atau apa gitu. Aku literally follow cuman yang kebetulan kayak nggak sengaja lewat, dan akhirnya ngobrol, dan akhirnya kita kayak temenan. Abis gitu Januari, dan itu aku cuman ngepost beberapa foto aja. Terus akhirnya aku malah di BookTweet. Nah, di BookTweet itulah akhirnya aku tahu tuh kalau ada literary best, dan ternyata ada yang namanya BookTweet, Bookstagram. Dan pada saat itu BookTweet tuh, anak-anak di BookTweet tuh kayak mau migrasi ke Bookstagram gara-gara ada rumor kayaknya nih autobase-nya mau ditiadakan gitu di Twitter ya pada saat itu. Akhirnya kayak akhirnya di akhir 2022 aku kembali ke akunku, dan pada saat itu aku akhirnya rebranding akun yang tidak jelas tadinya itu menjadi akun Bookstagram, dan akhirnya aku kayak follow-followin deh yang teman-teman Bookstagram seperti itu. Kalau kamu gimana? Panjang banget perjalanan. Berarti berawal dari BTS, leadernya si RM, kayak memang sih kalau aku jadi kamu tuh pasti juga kayak kesindir gitu kan, kayak personal BTS aja yang super sibuk tuh bisa menyempatkan untuk baca. Kita yang kayak orang biasa dan istilahnya ada banyak free time, kenapa nggak bisa membaca gitu kan? Dan memang maksudnya basicnya tuh suka baca sebenarnya, tapi kok bisa kehilangan kesukaan itu kenapa? Betul. Namanya sibuk apa sih gitu ya kan? Sebenarnya itu harus kita harus introspeksi juga sih gitu kan, kenapa kita kehilangan spark joy saat membaca gitu kan. Nah, kalau kamu gimana? Kalau aku sih udah lama kan ya? Aku dari tahun 2017 dari Bookstagram. Jadi waktu itu kan emang aku tuh udah kenal beberapa Bookstagram sebenarnya, kayak Wardah, kayak Eva, Ica juga, Aliana Fajar. Dia tuh angkatan pertama banget Bookstagram gitu kan. Nah, tapi waktu itu aku belum follow-followan sama Ica. Belum, sama Wardah ya follow-followan. Sama ada temanku juga dari Line, Eva namanya. Nah,
suatu saat aku tuh beli buku dari temanku ini, kalau nggak salah bukunya Winry Ramadina, judulnya Glass. Nah aku titip beliin ke dia gitu kan. Terus habis itu dia tuh ngajakin apa namanya baca bareng gitu kan, untuk bahas bareng di. Tapi ntar aku potong dikit. Oke. Pada saat itu memang udah tahu Bookstagram? Udah. Oh, udah tahu. Udah tahu, tapi kayak aku belum mau belum mau buat akun kan. Belum. Masih gado-gado lah akunku waktu itu, akun di Instagram. Intinya waktu itu si Eva ini temanku ngajakin bahas, ayo kita ngulik buku ini yuk, ayo gitu kan di Instagram. Dari situlah postingan pertama kali, aku tuh masih ingat banget postingan pertama kali itu bukunya Winry Ramadina Glass. Itu. Abis itu keterusan lah gitu kan. Jadi waktu itu kan aku emang udah tahu ya Bookstagram dan follow teman-teman Bookstagram juga. Jadi aku tuh kayak riset juga, oh cara fotonya tuh kayak gimana sih gitu kan. Oh cara ini ada klip apa, ada kasih bunga-bunga, properti apa namanya, lampu-lampu. Ya, kayak mendorong kita untuk melatih kreativitas. Bener, jadi Bookstagram itu bukan cuman kayak kita baca doang, tapi melatih kreativitas juga. Jadi di situ aku riset tuh cara fotonya tuh kayak gini. Bahkan tadi kan kamu bilang Bookstagram itu kan awalnya kan vibesnya dari ambience kan dari luar. Iya, benar. Itu juga aku follow Bookstagram luar. Ada beberapa tapi aku lupa sekarang. Jadi aku tuh waktu itu lihat banyak Bookstagram luar itu fotonya tuh cakep-cakep gitu kan. Mungkin juga kayak filternya, tapi waktu itu aku belum tahu ada filter, ada preset, belum tahu. Jadi kayak langsung aja foto celak, baru langsung set langsung ke Instagram. Dan properti juga masih seadanya doang, kayak baru apa sih namanya, ada perhiasan kalung-kalung kayak seadanya aja, kayak ya ampun. Ini kalau misalkan aku scroll postingan lama aku nih kayak ini Kelihatan banget kayak ini kok dulu aku foto kayak gini, kayak lucu gitu loh ya kan. Jadi long story short tuh lama-lama aku tuh udah terbiasa gitu. Oh cara komposisinya tuh seperti ini, lightingnya, dan ada preset, filter supaya kayak dia tuh satu tema gitu kan. Tapi fun fact, aku sampai sekarang nggak pakai preset itu loh. Coba deh pakai, itu bagus banget loh, bisa biar estetik ceritanya gitu kan. Bagus sih. Tapi harus juga dari kamu misalnya suka warna apa, misalnya suka coklat. Aku tuh sampai sekarang meskipun dari 2022 akhir udah nge-booksta, kayak masih krisis identitas. Karena kayak aduh, fitku mau digimanain ya biar bagus ya gitu-gitu kan. Dan kalau misalnya nggak pakai preset itu kan memang kayak pakai feeling aja gitu. Iya, udah sama ini, apalagi kan cahaya itu sangat mempengaruhi. Iya bener banget, itu lighting pengaruh banget. Jadi makanya waktu itu aku pakai preset aja gitu kan. Sebenarnya preset pun juga itu harus kita lihat lightingnya gitu. Kalau keterangan nanti warna dari preset juga akan terang banget, tidak sesuai. Jadi intinya kayak gitu. Jadi pada saat itu udah aku riset, pelajari Bookstagram luar tuh cara dia foto tuh gimana. Terus fotonya tuh HD banget gitu kan. Ternyata pakai apa namanya, kamera DSLR, kamera Nah, intinya pada saat itu ya udah aku riset dengan teman-teman Bookstagram Indonesia dan luar. Dan sampai sekarang lah gitu. Berarti akhirnya kayak ini kan ada YouTube juga kan? Berarti di Bookstagram dulu, baru ke Bookstagram dulu. Nah, cerita ke YouTube itu sebenarnya ada juga ceritanya sebenarnya ya kan. Jadi gini Bebs, waktu itu kan Bookstagram kan udah jalan kan, udah jalan. Nah, singkat cerita, aku tuh nemu broadcast di Line. Dulu kan aku tuh kita tuh aktif di Line ya kan. Ada dulu menulis di sana juga. Ada Bookstagram juga di sana. Jadi waktu itu ada satu broadcast dari Line gitu kan. Dia bilang Booktuber. Terus aku kayak Booktuber itu apa gitu kan. YouTube Booktuber. Jadi waktu itu si broadcast ini menjelaskan lah, Booktuber itu bla bla bla, yaitu orang yang senang mereview di YouTube. Salah satu Booktuber yang dia rekomendasikan, yang broadcast yang rekomendasikan adalah Maggie Chen. Maggie, itu Booktuber pertama yang aku. Berarti dia Booktuber luar ya? Indonesia. Dia masuk ke Booktuber. Sampai sekarang masih ada? Sekarang dia udah vakum, udah nggak ini lagi. Intinya waktu itu masih aktif gitu loh. Jadi waktu itu aku riset sekali lagi. Jadi aku tahu harus riset. Maggie Chen. Oh seperti ini Booktuber, gini.
Terus waktu itu aku DM lah Instagramnya Booktube ID. Oh, dia dari dulu ya berarti Booktube. Dari dulu banget. Jadi di situ kan dia bilang ada kalau misalkan mau masuk ke Booktube. Jadi aku japri si Maggie Chen-nya dulu. Bilang, Kak gimana caranya mau masuk Booktube? Oh gitu. Ini sebelum Kanaya Sofia? Sebelum. Oh, aku tuh taunya Kanaya Sofia. Iya kan? Yang YouTuber. Kak Aya dulu kan, tapi aku yang taunya dulu Kak Maggie. Nah, jadi waktu itu aku udah chat Maggie Chen dan japri Kak Maggie-nya bilang, Kak gimana sih cara mau masuk Booktube? Gini-gini. Oh kamu ini aja DM aja Instagramnya. Intinya aku chat lah si Booktube ID di Instagram. Terus syaratnya adalah posting 3 review. Minimal 3 ada video di YouTube kita. Selesai lah ya, sudah ada lah ya videoku ya 3 itu. Jadi waktu itu aku langsung udah Kak. Intinya pada saat itu long story short aku dimasukkan ke anggota di Line. Oh ada grupnya? Ada di Line, tapi sekarang udah gak ada. Semua udah beralih ke WhatsApp. Oh iya. Tapi sekarang masih ada grupnya? Masih ada di WhatsApp. Jadi yang lain udah nggak ada sebenarnya kan udah jarang sekarang kan Line. Berat kan lagi Line tuh, tapi bagus sebenarnya Line tuh. Kayak maksudnya dia kan ada tempat buat menyimpan dokumen-dokumen dan foto gitu kan. Ya jadi jadi Line satu sisi sebenarnya Line itu tuh berperan penting sebenarnya perjalanan di journey Instagram dan Booktube aku gitu kan. Sudahlah intinya seperti itu, aku kenalan sama teman Booktube dan mulai dari situ aku konsisten untuk nge-Booktube gitu. Tapi emang sebenarnya tidak dari 2017 sampai 2024 ini aku tuh udah 7 tahun loh itu. Udah kayak kontrak idol. Ini kalau jadi idol ini udah kayaknya ini udah senior, kayaknya udah senpai. Iya benar-benar. Jadi waktu itu dari 2017 sampai sekarang ini pasti tidak menafikan, pasti ada vakumnya. Aku tuh kadang tidak konsisten. Kadang sampai waktu itu aku tidak ngupload sama sekali hampir setahunan, hampir 6 bulan. Ya ada masa-masa di masa itu ya. Bahkan aku di Bookstagram pun kayak gitu sih, kayak baca elite review sulit. Kayak akunnya nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal sebenarnya masih aktif baca gitu. Ya emang tuh susah, konsisten tuh susah. Jadi harus ada motivasi juga gitu kan. Makanya komunitas dan teman-teman yang sesama reader itu membantu banget sebenarnya. Karena dari situ motivasi kita gitu kan. Mereka sharing bacaannya, kita sharing bacaan kita. Misalnya ada buku yang bagus nih, ini nih, udah kita pasti keracun gitu. Itu kan udah tuh Bookstagram, BookTok juga ada kan? BookTok ada, BookTok itu hari ini panjang banget. Kalau BookToknya sebenarnya sih nggak terlalu panjang ya, maksudnya singkat aja. Intinya waktu itu sebenarnya tahun berapa ya? 2018. TikTok tahun TikTok tuh kayaknya boomingnya TikTok selain yang joget-joget ya. Selain yang joget-joget itu kayaknya dia baru 2020-an gitu. Pas pandemi kan? Iya, pas pandemi. Nah, gitu. Sebelumnya tuh sebenarnya aku udah download TikTok, tapi kayak aku hapus lagi. Ya karena sebelumnya tuh TikTok tuh kayak nggak tahu mau diapa? Iya, bener. Tapi kayak maksudnya kenapa aku tidak kepikiran gitu loh buat yang versi short video. Aku nggak pikiran begitu. Oh ya, dulu juga kita kehalang sama durasi ya. Jadi kayak lebih kayak YouTube yang panjang aja. Ke BookTok kan susah. Malah sekarang lebih engagement tingginya itu ke video short kan, pendek kan, yang di TikTok. Makanya kalau di real Bookstagram juga ada yang 1 detik tak. Dan itu yang viral. Iya, itu kan kayak aku tuh viral banget itu karena ya mau tidak mau pasti kita nonton terus kan, dan itu berulang. Iya, benar. Yes, gitu. Kalau BookTweet, aku BookTweet ada, itu pun baru banget sebenarnya. oh yang kemarin kayak aku. Iya kan, yang kan kau kan sempat share kamu kan waktu itu BookTweet aku, tapi tidak seaktif Instagram dan YouTube. Tapi memang susah banget ya multitasking dan punya Iya, susah banget. Aku bahkan yang basicnya tadinya aktif di BookTweet akhirnya kayak karena udah ada Bookstar tuh ya BookTweet tuh kayak cuman hiasan aja, nggak pernah diapa-apain, udah kayak kuburan tuh. Jadi bingung juga mau upload di sana gitu kan, kayak udah upload di Instagram ngapain lagi ke sana. Ya kan, kayak capek gitu loh. Tapi segala macam tren itu kan di BookTweet kan. Ya, dia lebih gampang menyebarnya kalau ada spill-spillan apa dia lebih interaktif dan gampang sampai ke orang yang bahkan bukan mutual kita. Kalau di feed tuh kan dia memang kayak estetika banget ya. Kalau di IG,
Instagram tuh estetik Karena itu bener-bener foto gitu. Kita menjual foto. Benar. Karena kan Instagram tuh jadi ya memang orang-orang yang biasanya ada di Instagram itu adalah orang-orang yang niat untuk ngupload. Sementara di situ kita tuh meskipun nggak ngapa-ngapain, maksudnya meskipun nggak punya akun yang proper dan bikin tweet bikin apa, kalau kita punya akun kita bisa nyambung aja tuh ngobrolnya orang. Kalau IG kan nggak bisa ya kayak gitu. Jangan lupa like dan subscribe videonya kalau kamu suka video kita. Dan jangan lupa follow Instagram kita @fatimoin dan @available. See ya.